Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laili dengan NIM 23210101079 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Tema yang akan saya bahas yaitu pendidikan dan stratifikasi sosial, konsep stratifikasi dan penyebabnya. Yang pertama, pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Pendidikan itu adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan untuk membuat suasana belajar yang nyaman, supaya siswa bisa aktif mengembangkan potensi mereka. Tujuannya agar mereka punya kekuatan spiritual, mengontrol diri, memiliki kepribadian yang baik, cerdas, moral yang tinggi, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional di Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merujuk pada nilai-nilai agama, budaya nasional, dan bisa mengikuti perubahan zaman. Pendidikan Islam yaitu usaha yang dilakukan dengan rencana dan sistem yang jelas untuk mengembangkan potensi siswa berdasarkan ajaran agama Islam. Tujuan pendidikan Islam ialah untuk mencapai perkembangan yang seimbang dalam diri manusia secara menyeluruh. Melalui latihan yang melibatkan jiwa, pikiran, kecerdasan, perasaan, dan indera yang dimiliki. Lalu selanjutnya yaitu, dalam definisi lain, pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama, dan warisan sejarah. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga harus berlandaskan pada sumber-sumber tersebut. Walaupun ilmu pengetahuan sangat penting dalam pendidikan Islam, ilmu itu sendiri bukanlah tujuan utama. Ilmu memiliki makna sejati jika dapat membawa manusia lebih dekat kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Jadi, akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Ini sejalan dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan mengajarkan nilai-nilai yang baik. Bagi umat Islam, pendidikan adalah alat yang efektif untuk membentuk individu dan kelompok agar bisa memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemampuan mereka. Pada dasarnya, pendidikan adalah media untuk mengembangkan potensi manusia. Pendidikan merupakan gerbang menuju peradaban yang lebih baik, dengan menjalin hubungan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan pencipta. Pendidikan juga menciptakan interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman bagi perjalanan umat manusia di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terus memberikan inspirasi dan arahan bagi generasi mendatang dalam menghadapi tantangan zaman. Lalu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang direncanakan untuk menumbuhkan kemampuan setiap individu sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan dalam pertumbuhan pribadi yang mencakup aspek spiritual, emosional, dan intelektual. Pendidikan ini berlandaskan pada sumber-sumber seperti Al-Quran dan Sunnah, dan menekankan pentingnya akhlak dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia, menjadikannya individu yang beriman, berakhlak baik, disiplin, dan terampil. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah bertanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung agar siswa dapat mencapai tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi berasal dari kata strata dan stratum, yang berarti lapisan. Dengan demikian, stratifikasi sosial biasanya dipahami sebagai pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan. Ini mencakup kelompok-kelompok individu yang memiliki kedudukan atau status yang serupa. Dalam pandangan masyarakat tersebut berada dalam satu lapisan. Stratifikasi sosial adalah sistem yang membedakan individu atau kelompok di masyarakat, mengelompokkan mereka ke dalam kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarkis, dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda antara satu lapisan dengan yang lainnya. Jadi, stratifikasi ini berpengaruh pada cara hidup, akses ke sumber daya, dan kesempatan yang dimiliki setiap orang di masyarakat.
Stratifikasi sosial adalah konsep yang berarti bahwa di dalam kelompok sosial akan selalu ada pembedaan ataupun pengelompokan secara bertingkat. Lalu yang selanjutnya ialah Pitirin A. Sorokin menjelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah pembagian penduduk ke dalam kelas-kelas yang berbeda secara hierarkis. Artinya, ada kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Menurut Sorokin, perbedaan kelas dalam masyarakat disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. Dalam pengertian lain, stratifikasi sosial berasal dari kata stratification, yang berarti lapisan. Setiap lapisan disebut strata sosial. Ini berarti stratifikasi sosial adalah perbedaan posisi atau tempat dalam masyarakat yang menciptakan pengkategorian yang berbeda, sehingga kesempatan akses masyarakat menjadi tidak sama. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, stratifikasi merujuk pada pembagian masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki individu atau kelompok, serta bagaimana tingkat pendidikan tersebut memengaruhi akses mereka terhadap kesempatan dan mobilitas sosial. Stratifikasi dalam pendidikan adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Soekanto menyatakan bahwa stratifikasi sosial muncul karena adanya hal-hal yang dianggap bernilai dalam masyarakat. Penyebab utama stratifikasi sosial tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, pekerjaan, usia, kekuasaan, atau status sosial dan budaya, tapi juga bisa terjadi dalam bidang pendidikan. Umumnya, para sosiolog sepakat bahwa pelapisan masyarakat akan selalu ada karena ini adalah ciri dasar dari setiap masyarakat yang teratur. Dalam masyarakat yang teratur, banyak interaksi terjadi antara orang-orang. Salah satu hasil dari interaksi ini adalah pelapisan masyarakat yang tetap atau stabil. Pelapisan masyarakat sudah ada sejak manusia mulai hidup bersama dalam suatu organisasi sosial. Selanjutnya yaitu, jadi dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan berbagai faktor, seperti kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan simbol-simbol sosial lainnya. Meskipun semua manusia seharusnya memiliki kesempatan dan derajat yang sama, penghargaan dalam masyarakat menciptakan perbedaan dalam status dan akses. Stratifikasi sosial membentuk hierarki dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok ditempatkan dalam lapisan yang berbeda yang memengaruhi hak dan kewajiban mereka. Hal ini juga berlaku dalam pendidikan, di mana tingkat pendidikan seseorang dapat memengaruhi peluang dan mobilitas sosial. Secara umum, stratifikasi sosial adalah ciri dasar dari setiap masyarakat yang teratur dan sudah ada sejak manusia hidup dalam kelompok sosial. Dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas masyarakat, sistem pelapisan ini menjadi semakin rumit. Stratifikasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat. Akibatnya, hal ini bisa menyebabkan perlakuan yang berbeda dan akses yang tidak sama terhadap sumber daya yang akhirnya berdampak pada kualitas hidup setiap orang. Yang kedua, konsep stratifikasi sosial. Konsep stratifikasi sosial di masyarakat menunjukkan bahwa kita pasti melihat perbedaan antara individu atau kelompok yang membuat beberapa lapisan sosial. Perbedaan ini bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, seperti keturunan, ekonomi, pendidikan, politik, dan agama. Menurut J. Dwi Naroko dan Bagong Suyanto, cara paling mudah untuk memahami stratifikasi sosial adalah dengan membandingkan potensi dan apa yang dimiliki oleh satu orang dengan orang lainnya. Ketika seseorang mulai membedakan kemampuan antar anggota masyarakat, mereka secara otomatis sudah membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Dalam perjalanan hidup, setiap orang perlu menyadari perbedaan yang ada di sekitar mereka. Kita hidup dalam dunia yang beragam, jadi penting untuk mengurangi perbedaan yang muncul dalam kehidupan sosial. Plumer mencatat bahwa dimanapun kita berada, perbedaan manusia seringkali menimbulkan perselisihan dan konflik, serta memperkuat pembagian dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki pola ketidaksetaraan. Di banyak masyarakat ada sekelompok kecil individu yang memiliki kekuasaan tinggi, sementara sebagian besar lainnya berada di posisi rendah. Sejarah manusia bisa dilihat sebagai kisah tentang miliaran orang yang hidup dalam penderitaan dan ketidaksetaraan.
karena kondisi yang ditentukan oleh populasi orang tempat mereka lahir. Masyarakat membentuk lapisan sosial yang terstruktur, menciptakan kesenjangan struktural. Kita bisa melihat perbedaan ini dalam banyak aspek, seperti antara orang kaya dan miskin, pemilik budak dan budak, orang berkulit hitam dan putih, migran dan penduduk lokal, orang berpendidikan dan tidak, orang sehat dan sakit, pria dan wanita, serta banyak perbedaan lainnya yang terjadi. Selanjutnya yaitu memahami konsep stratifikasi sosial dalam masyarakat bisa jadi mudah namun juga sulit. Untuk memudahkan pemahaman, Dewi Narwoko dan Suyanto tahun 2010 menjelaskan bahwa kita bisa membandingkan keterampilan dan kepemilikan satu individu dalam masyarakat dengan individu lainnya. Ketika kita mulai membedakan kemampuan ini dan mengelompokkan orang-orang ke dalam golongan tertentu, kita sebenarnya sudah membagi masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial. Lapisan dalam masyarakat muncul secara alami seiring pertumbuhan masyarakat. Perbedaan yang ada bisa membentuk sistem yang membantu menciptakan kestabilan dalam kehidupan sosial. Sistem stratifikasi ini juga digunakan untuk membagi wewenang dan kekuasaan dalam organisasi, baik formal maupun non-formal. Jadi, stratifikasi sosial adalah fenomena umum yang ada dalam semua jenis masyarakat, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, penyebab stratifikasi sosial dalam lembaga pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam kemajuan suatu negara. Ia dipandang sebagai sarana untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dalam komunitas dan merupakan jalur untuk meraih mobilitas sosial. Selain itu, pendidikan juga berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perilaku, keyakinan, ekonomi, politik, serta masalah individu dan komunitas. Stratifikasi sosial umumnya terbentuk dengan dua cara. Pertama, secara alami bersamaan dengan kemajuan masyarakat, dan kedua, dengan sengaja direncanakan oleh manusia. Dalam masyarakat, dengan sistem lapisan yang terbuka, setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosial mereka berdasarkan kemampuan dan usaha mereka. Namun jika tidak beruntung, mereka juga bisa jatuh ke lapisan yang lebih rendah. Penyebab terjadinya stratifikasi sosial dalam lembaga pendidikan Islam, yang pertama, ukuran kekayaan, baik dalam bentuk materi maupun barang, menjadi salah satu ukuran untuk menempatkan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan sosial. Seseorang yang memiliki banyak kekayaan akan berada di lapisan tertinggi. Yang kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi akan berada di lapisan teratas dalam struktur sosial masyarakat. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Kehormatan seseorang bisa diukur secara terpisah dari kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang dijunjung tinggi disanjung biasanya berada di lapisan atas dalam struktur sosial masyarakat. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan seringkali digunakan oleh orang-orang dalam masyarakat yang menghargai pendidikan. Seseorang yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi biasanya akan berada di lapisan atas dalam struktur sosial. Yang keempat, fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, pembagian hak-hak istimewa yang jelas seperti pendapatan, kekayaan, dan wewenang dipengaruhi oleh stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memudahkan pengalokasian hak istimewa ini. Yang kedua, menentukan simbol-simbol status atau kedudukan. Terdapat simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk menunjukkan posisi seseorang. Yang ketiga, menggambarkan seberapa mudah atau sulitnya berpindah posisi dengan memperhatikan jenis stratifikasi yang ada, tertutup, terbuka, atau campuran. Individu bisa memahami kemungkinan untuk berpindah lapisan. Yang keempat, sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial di antara individu atau anggota yang berada di lapisan sosial yang sama. Lalu yang kelima, bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Dalam masyarakat, selalu terdapat bermacam bentuk stratifikasi sosial yang didasarkan pada pengelompokan kelas-kelas sosial. Bentuk-bentuk ini dipengaruhi oleh sejumlah kapasitas atau faktor yang menjadi dasar pembagian dan pembentukannya. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai yang dihargai juga dapat berubah. Perubahan ini menyebabkan bentuk-bentuk stratifikasi sosial menjadi semakin bervariasi. Yang pertama, kelas sosial atas terdiri
dari individu kaya atau yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan mudah, bahkan terkadang secara berlebihan. Anggota ini meliputi saudagar, pengusaha, tuan tanah, dan sebagainya. Yang kedua, kelas sosial menengah terdiri dari individu yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Anggota ini meliputi pegawai negeri, petani, dan pedagang. Yang ketiga, kelas sosial bawah terdiri dari individu yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, yaitu mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kelompok ini mencakup rakyat biasa, buruh, dan pengangguran. Yang keenam yaitu metode dalam menentukan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial muncul akibat perbedaan status di antara kelompok masyarakat. Untuk menentukan stratifikasi sosial, terdapat 3 metode yang dapat diikuti, yaitu yang pertama, metode objektif. Dalam stratifikasi sosial, metode objektif menentukan kelas sosial berdasarkan kriteria yang jelas, seperti jumlah pendapatan, lama dan tingkat pendidikan, serta jenis pekerjaan. Yang kedua, metode subjektif. Dalam metode ini, kelompok sosial ditentukan berdasarkan bagaimana anggota masyarakat menilai posisi mereka dalam hierarki sosial. Yang ketiga yaitu metode reputasi. Dalam metode ini, kelompok sosial ditentukan berdasarkan cara masyarakat melihat dan menempatkan setiap anggotanya dalam stratifikasi sosial. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur sistem stratifikasi sosial dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan dalam suatu jabatan seringkali berbeda dari status sosial. Kedudukan merujuk pada status seseorang dalam lapisan sosial dan hubungannya dengan orang lain. Secara umum, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Seseorang juga bisa memiliki berbagai macam kedudukan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, peran merupakan elemen yang paling fleksibel dari status. Ini berarti bahwa ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka telah menjalankan perannya. Peran yang dimiliki seseorang tidak selalu sejalan dengan posisi sosial mereka. Posisi tersebut mencerminkan lokasi individu dalam struktur masyarakat, sementara peran lebih berhubungan dengan fungsi yang dijalankan. Lalu, yang ketujuh yaitu dampak stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang berarti pemisahan individu atau kelompok ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan faktor seperti status sosial, kekayaan, dan kekuasaan memiliki pengaruh besar pada hak dan kewajiban individu. Penempatan seseorang dalam kelas sosial tertentu dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam perlakuan masyarakat terhadap mereka serta tanggung jawab yang diharapkan lapisan-lapisan sosial yang terbentuk dari stratifikasi sosial ini dapat menghasilkan berbagai dampak, baik yang positif maupun yang negatif. Dari beberapa sudut pandang, dampak positif ini meliputi yang pertama, memotivasi menuju prestasi. Ketika seseorang ditempatkan dalam kelas sosial tertentu, hal ini seringkali memicu mereka untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Perbedaan status sosial dan kesempatan yang ada dalam strata sosial dapat mendorong individu untuk bekerja lebih keras mencapai tujuan mereka. Prestasi dan pengakuan yang dicari bisa menjadi inspirasi bagi individu untuk terus meningkatkan kemampuan dan pencapaian mereka. Yang kedua yaitu memiliki potensi bersaing dan kemajuan hidup. Dalam masyarakat yang terstratifikasi, individu biasanya terdorong untuk bersaing secara sehat. Kompetisi yang muncul dari perbedaan kelas sosial dapat menjadi pendorong bagi individu untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka. Bersaing secara sehat, bekerja keras untuk mencapai kemajuan adalah dampak positif dari stratifikasi sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu kemudian dampak negatifnya ialah yang pertama, menganggap diri eksklusif dibandingkan orang lain. Salah satu dampak negatif yang sering muncul dari stratifikasi sosial ialah sikap eksklusivisme. Individu yang menempati lapisan sosial tertentu cenderung memiliki pandangan bahwa mereka lebih baik atau
lebih berharga dibandingkan orang-orang dari lapisan sosial lain hanya karena posisi sosial mereka yang lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu menganggap remeh orang lain. Selain sikap eksklusif, stratifikasi sosial juga bisa membuat individu meremehkan orang-orang yang berada di lapisan sosial lebih rendah. Sikap meremehkan ini bisa muncul dalam bentuk perlakuan diskriminatif atau rasa superioritas yang merugikan bagi korban. Lalu yang ketiga, melahirkan sikap ego yang tinggi. Stratifikasi sosial juga dapat menyebabkan munculnya sikap ego yang tinggi pada individu yang berada di lapisan sosial yang lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam pendidikan adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dijauhi dan ada dalam masyarakat. Pandangan terhadap pendidikan, kebutuhan akan pendidikan, biaya pendidikan yang tinggi, dan harapan terhadap kualitas pendidikan semuanya terkait dengan stratifikasi sosial. Masalah seperti alokasi anggaran, distribusi, dan seleksi juga memengaruhi kualitas pendidikan, yang pada akhirnya membentuk stratifikasi sosial. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak, sistem pendidikan dan unsur-unsur lainnya telah mempertahankan adanya stratifikasi sosial. Di bidang lain, seperti ekonomi, politik, sosial, dan agama, ada upaya untuk mengurangi stratifikasi sosial, seperti program wajib selama 9 tahun dan sekolah tanpa biaya. Pendidikan seharusnya berperan sebagai agen untuk mobilitas sosial yang lebih adil. Lembaga pendidikan harus mampu mengurangi kesenjangan dan mencegah konflik, bukan justru memperburuk stratifikasi sosial yang bertentangan dengan harapan masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu ada tantangan yang dihadapi oleh warga, dan tantangan ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kelas sosial atau stratifikasi sosial dan pendidikan termasuk pendidikan Islam sering saling memengaruhi dalam dua hal utama. Pertama, pendidikan yang tinggi membutuhkan biaya dan motivasi. Kedua, jenis dan tingkat pendidikan seseorang dapat memengaruhi kelas sosial mereka. Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga mengubah pola pikir, selera, minat, tujuan, dan cara berbicara seseorang. Kedua, memahami bahwa setiap siswa memiliki kepribadian dan kebutuhan yang berbeda. Pendidikan formal berperan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai, serta mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat. Tugas utama pendidikan, termasuk di sekolah, adalah menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik. Suasana masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya memengaruhi sikap dan pandangan mereka. Hal-hal yang dianggap penting dan bernilai tinggi yang dihargai, yang kemudian menciptakan stratifikasi dalam masyarakat. Sistem nilai ini membuat barang atau hal tertentu dihargai oleh masyarakat dan menjadi penyebab terjadinya stratifikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.